Kembali melanjutkan dialog kita dengan analis politik Mas Pangi Syarwi dan juga sudah bergabung bersama kami Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang, Prof. Siang, Pangi. Siang, Bang. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Baik. Prof. Selamat siang, Prof. Prof. Burhan, ini pertanyaan yang sama tadi saya ajukan juga ke Mas Pangi. Melihat ataupun menyoroti pemilu 2024, dinamika yang terjadi, Anda menilainya seperti apa di pemilu 2024? Iya, kalau secara umum ya, pandangan saya terkait dengan dinamika elektoral jelang 2024, terutama di tingkat pilpres, itu awalnya sangat kompetitif sebenarnya. Jadi perbedaan tiga calon sebelum ketiganya resmi dipasangkan dan didaftarkan ke KPU, itu secara statistik tidak terlalu lebar. Ada kejar-kejaran antara Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto. Itu sebelum resmi dipasangkan dan didaftarkan ke KPU akhir Oktober 2023. Tetapi competitiveness yang sangat tinggi antara ketiga calon ini itu mulai berubah, terutama sejak Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai cawapresnya. Jadi terjadi shifting, terutama dari basis pendukung Jokowi yang sebelumnya memilih Ganjar, itu sedikit demi sedikit mulai bermigrasi ke Prabowo Subianto. Dan itulah yang membuat dinamika elektoral jelang pemilu 2024 yang awalnya kompetitif, itu menjadi kurang kompetitif. Karena Prabowo Gibran menjadi sangat dominan. Kenapa mereka sangat dominan? Karena basis pendukung Jokowi yang sangat besar itu, terutama kalau diukur melalui kepuasan terhadap kinerja presiden, itu mayoritas mutlak memilih Prabowo Gibran karena ada Gibran sebagai pendamping Prabowo. Sementara Mas Ganjar yang sebelumnya mendominasi di antara Jokowi satisfied voters itu justru melakukan kesalahan strategi dengan mendisasiasi dengan Presiden Jokowi dan secara kritis bahkan cenderung frontal mengkritik Pak Jokowi yang secara elektoral justru menjadi bumerang buat dirinya. Sehingga basis pendukung Pak Jokowi itu serta-merta pindah ke Pak Prabowo. Dan itu yang menjelaskan mengapa basis-basis banteng itu pindah dan mendukung Pak Prabowo di pemilu 2024 kemarin. Saat yang sama pula, Mas Anies terjadi stagnasi. Jadi dukungan terhadap Mas Anies meskipun sempat menyalip Mas Ganjar, terutama di Desember 2023 setelah debat capres yang pertama, tetapi tren positif, momentum positif Anies Baswedan di Desember 2023 itu tidak berlanjut. Jadi sepertinya elektabilitas Mas Anies tidak bergerak, tidak lebih dari 20-an%. Jadi sempat naik di angka 24%, tetapi kemudian stagnan. Karena Pak Prabowo bukan hanya mengandalkan dukungan dari basis Pak Jokowi, tetapi juga mulai sedikit demi sedikit menarik basis lamanya yang sebelumnya sempat pindah ke lain hati ke Mas Anies. Jadi dinamika itu yang akhirnya menjelaskan mengapa Pak Prabowo Gibran menang secara telak di Pilpres 2024, ya, dan kita saksikan kemenangannya bahkan di atas prediksi beberapa lembaga survei yang kredibel. Jadi umumnya lembaga-lembaga survei yang kredibel itu memprediksi antara 51 sampai 53,5%. Hasil akhir buat Pak Prabowo di angka 58%. Ya, misalnya lembaga saya itu prediksinya antara 52 sampai 54%. Itu pun tidak mampu menangkap perkembangan 2 minggu setelah survei kami lakukan di akhir Januari. Ternyata data hasil pemilu lebih besar daripada itu. Tetapi ya kita tahu memang ada beberapa lembaga survei yang menebak 2 putaran gitu ya. Tapi overall memang pendukung Pak Prabowo terutama dari segmen undecided itu bertambah. Jadi pendukung shy voters namanya, pemilih yang malu. Nah di 2 pemilu terakhir, pemilih yang belum menentukan pilihan ternyata bias ya sebagian besar ke Pak Prabowo, termasuk pemilu 2024. Dan dinamika yang kurang kompetitif di tingkat pilpres ini tidak terjadi, Ana, di tingkat pileg. Di pileg itu sangat kompetitif. Ya. Jadi ini menarik ya. Bahkan kalau dilihat dari sisi
kontestasi elektoral, ya dinamika pileg itu jauh lebih menarik sebenarnya, karena perolehan suara PDI Perjuangan yang unggul di peringkat pertama itu tidak terlalu jauh dengan Golkar di peringkat kedua. Bayangkan ada 4 partai yang suaranya double digit di atas 10%. Selain PDI Perjuangan, Golkar, ada Gerindra dan PKB. Kemudian kita juga menyaksikan partai dengan perolehan popular vote paling kecil sekalipun, ya dengan asumsi P3 tidak lolos parliamentary threshold, ya, yaitu PAN, itu pun selisihnya dengan pemenang pemilu hanya 8-9%. Kemudian terjadi semacam mediokerisasi partai-partai kita, karena partai-partai makin lama makin tidak berbeda satu sama lain. Untuk menang pemilu hanya bermodal 16%. Ya, PDI Perjuangan itu modalnya cuma 16% untuk menang sebagai pemenang pemilu. Bayangkan, Ana, kalau kita cek di pemilu pertama pasca Soeharto jatuh, PDI Perjuangan itu mendapatkan 33,74%. Dan saat itu partai yang mendapatkan suara signifikan di atas 3%-an itu cuma 5 partai saat itu, ya. Meskipun peserta pemilunya banyak, ada 48 partai. Ya, saat itu hanya 5 partai yang cukup lumayan, yaitu PDIP, Golkar, PKB, P3, dan PAN. Sekarang pemainnya makin lama makin banyak, tetapi pemenang pemilunya makin berkurang suara atau dukungan popular vote-nya. Jadi kesimpulan saya, dinamika di tingkat pileg itu jauh lebih kompetitif dan lebih fragmentatif. Nah, ini yang akan memberi semacam tekanan kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Karena Pak Prabowo dengan modal dari partainya, yaitu Gerindra, itu hanya kurang lebih 13%. Sementara Mas Gibran sudah di kick out dari PDI Perjuangan. Jadi bayangkan presiden terpilih dengan suara yang kurang lebih hampir mencapai 60%, tetapi partai pendukungnya di parlemen, kalau kita masukkan Golkar, kemudian PAN dan Demokrat, itu pun tidak mencapai 50%. Jadi luar biasa nih. Jadi kita justru akan menunggu kontestasi babak berikutnya pasca pengumuman hari ini oleh KPU, yaitu konstelasi elektoral di tingkat parlemen. Jadi relasi eksekutif dengan legislatif juga akan menentukan sukses tidaknya pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, Prof, artinya oposisi juga kuat nih ya kalau ketika melihat hasil pileg yang seperti itu ketika PDI kan saat ini memang sudah mungkin masyarakat juga bisa menilai berseberangan, kita asumsikan begitu, artinya oposisinya kuat. Nah, Mas Panggi melihat ini seperti apa, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Burhan? Iya Mbak Ana, soal memang persaingan pertama adalah konteks kontestasi elektoral pada Pilpres, itu memang orang masih cenderung memang memilih figur ya, berbasis center of candidate. Itu membuat Pilpres itu menjadi pesonanya lebih kayak seksi ya, menjadi penting perhatian publik. Jadi pilkada serentak ini menurut saya juga perlu dikoreksi ya. Pertama, berbasis kepada figur ini ternyata kotel efek hari ini tidak berlaku pada pemilu sekarang, karena jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai politik pengusung Pak Prabowo dengan jumlah suara yang dikumpulkan pribadi Pak Prabowo itu jauh lebih besar jumlah suara yang dikumpulkan Pak Prabowo dengan Gibran 58%. Sementara partai-partai pengusung ya itu tadi yang hanya 17 PDIP, di bawah itu ada Golkar 14%. Kalau dikumpulkan jauh sekali jumlah suara pribadi yang diperoleh oleh calon presiden itu besar ketimbang partai pengusung. Itu menunjukkan bahwa memang di dalam konteks pemilu serentak kita, orang cenderung memilih figur ketimbang partai pengusung. Yang kedua, juga fenomena ini menunjukkan kotel efek gagal berlaku. Padahal pemilu serentak ini saya lihat prinsipnya, asbabun nuzulnya, keinginannya adalah persamaan kepentingan partai politik. Kenapa pemilu diserentakkan? Supaya partai politik yang punya calon presiden ikut terderek, ikut terdongkrak, mendapatkan bonus elektoral. Aspek-aspek elektoral, keberlimpahan elektoral itu dirasakan oleh partai pengusung yang punya calon presiden. Tapi pada pemilu kali ini Mbak Ana, itu tidak berlaku. Partai pemenangnya Pak Prabowo, partai Gerindranya dapatnya di bawah Golkar gitu. Nah, padahal pemilu serentak itu menurut saya untuk membuat selain
pertama, yang kedua adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi dalam pemilu serentak juga nggak ketemu pada pemilu sekarang. Justru biaya pemilu sekarang lebih mahal daripada pemilu sebelumnya. Yang ketiga adalah fokus orang lebih cenderung kepada pemilu pemilu presiden ketimbang pemilu pileknya. Nah, ini juga membuat lampu redup pilpres lebih terang, lampu pileknya redup. Itu juga problemnya. Nah, yang ketiga adalah kecurangan, bukan kecurangan ya. Pemilu tidak terkontrol. Bayangkan ya, kemarin kita dalam quick count saja, Mbak. Secara SOP-nya, itu perhitungan yang dihitung duluan itu adalah suara pilpres dulu, baru DPD, baru DPD provinsi, kabupaten kota. Tapi karena ada elite strongman di daerah, dia langsung suka-suka mereka, tergantung panitia juga. Yang dihitung adalah DPD provinsi dulu, akhirnya pilpresnya dihitung jam 3. Ada yang udah pagi, Mbak. Nah, fenomena kenapa? Karena pemilunya diserentakkan. Nah, belum saksi yang hilang, saksi yang tidak ada di partai politik pada calon presiden. Kemudian rekapitulasi berjenjang bertingkat, Mbak. Complicated. Persoalannya bermasalah sangat luar biasa. Bayangkan 5 kertas suara yang dipilih dalam waktu serentak. Bagaimana menghitungnya, waktunya panjang kan? Dari menghitungnya sangat panjang. Dan apalagi kalau dihitung pilpres terakhir, itu makin lama lagi. Maka itu juga menyebabkan kemarin beberapa data lambat masuk gitu. Nah, itu fenomena itu sebelumnya lebih parah lagi. Kenapa banyak petugas meninggal? Karena tidak dibatasi, satu TPS bisa 500. Sekarang satu TPS sudah diminimalisir menjadi 300. Itu pun masih membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian rekapitulasi jenjang bertingkat ini dipertahankan untuk apa? Kenapa kita, kalau memang setiap rekapitulasi jenjang bertingkat ini adalah setiap itu ada potensi penggelembungan, manipulasi, bahkan input data di PPK yang kemudian banyak pidana yang dipergelembungkan oleh PPK, bahkan ada ketua mungkin komisioner KPU yang atau ketua KPU di kabupaten kota yang bermain, bahkan petugas inputer komputernya juga diduga banyak yang bermain. Nah, hal ini tidak bisa mengontrol. Karena apa? Orang sibuk kepada pileknya, menjaga suaranya. Dia nggak, ada caleg itu ngomong gini, ngapain kita ngeluh pilpres, kita nggak lolos gimana? Lebih baik energi kita fokus saja untuk mengawal suara pilek, mengawal suara kita. Terutama partai-partai yang terancam seperti P3 kemarin, mereka nggak mikirin pilpres. Nah, akhirnya apa? Kualitas pilpres kita bermasalah karena kontrolnya nggak kuat. Masih ada C1 plano, C hasil, masih ada Sirekap yang untuk memvalidasi, masih ada quick count untuk. Bayangkan kalau nggak ada quick count yang saya bilang tadi, Mbak. Ada partai yang ternyata real count-nya nggak lolos, tapi dibalik gitu. Tapi ada juga misalnya kemarin di quick count tidak lolos partainya ambang batas, tapi ternyata tiba-tiba lolos hasil real count misalnya. Itu yang kemudian tadi gunakan quick count sebagai sebagai kaca spion untuk mengontrol pemilu kita. Jadi pemilu serentak yang rumit, yang complicated seperti ini juga harus dipertimbangkan kembali karena kualitas demokrasi kita problem. Kecurangan, pelanggaran makin banyak. Fungsi orang lebih banyak fokus kepada pilpres menjadi tidak dianggap terlalu penting sehingga banyak kemudian sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Yang kemudian adalah ya kita juga harusnya Mbak Ana ya, pelanggaran-pelanggaran yang menjadi muazin kebangsaan yang diingatkan oleh mereka tidak hanya bicara kuantitatif tapi kualitatif, bicara kualitas demokrasi hari ini yang Prof Burhan bilang tadi di hasil survei kita di awal-awal misalnya Prof Burhan bilang bahwa itu sangat masih kompetitif, tapi begitu ditetapkan di KPU kemudian Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo itu sudah mulai leading sendiri, tidak kompetitif, seolah-olah tidak ada lawan tandingan sebanding gitu. Ada apa? Begitu besarnya figur Pak Prabowo efek kah? Atau karena tadi Pak Jokowi efek kah? Atau yang namanya tadi soal-soal yang terjadi gitu, soal asumsi pemilu yang intimidasi, pemilu yang diskriminatif atau pemilu yang kemudian ada penggelontoran dana-dana bansos dan seterusnya. Tapi itu pemilu ini menurut saya harusnya pilkada besok itu pembelajaran pada pemilu sekarang. Kalau memang ada harus dipidana, harus dipidana. Jangan sampai ada tadi Mbak Ana. Ada video viral di satu TPS udah melakukan kecurangan, diviralkan dan dia bangga gitu. Ini kan gawat ini. Ini bahaya ini. Kok bisa begini? Jadi seolah-olah angin berlalu saja. Jadi himbauan aktivis akademisi itu sebenarnya tidak ingin mengubah hasil sebenarnya menurut saya, Mbak. Karena Prof Burhan juga pernah bilang, anggaplah ada pun pelanggaran atau kecurangan, itu tidak akan mengubah hasil.
Karena ini jauh sekali antara nomor 2 dengan nomor 1 gitu. Tapi jangan dianggap sepele juga, jangan tidak dianggap ini sebagai rekomendasi perbaikan terhadap persoalan tadi. Misalnya Sirekap yang IT-nya nggak siap, grafiknya hilang, kemudian memunculkan polemik, anomali dianggap sehingga banyak caleg-caleg yang ribut, suaranya yang hilang di PPK, di KPPS, di TPS, kemudian ada yang mereka tidak mau tanda tangan. Ini yang disalahkan siapa? Kan memang publik wajar. Mereka dibayar dari pajak, digaji oleh negara menjadi penyelenggara, menjadi pengawas pemilu. Ada IT Sirekap yang dibayar dari pajak negara. Dan wajar kemudian mereka mempertanyakan itu. Gitu. Curiga ada apa? Nah demonstrasi sekarang yang dilakukan oleh publik, itu dalam konteks masih wajar sih menurut saya. Ya. Dalam Artinya kondisi perlu normal. kita soroti begitu. Ya, Mas Pangi, terima kasih sudah bergabung di Breaking News TV One. Prof Burhan masih bergabung ya bersama kami, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.